Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti siswa baru ya, yang ingin mondok ya di pondok pesantren. Mudah-mudahan adik-adik diberikan kemudahan ya dalam menuntut ilmu, yang apa yang sudah nanti disampaikan sama guru-guru dari pondok pesantren Al-Napa. Sebelum Bapak memberikan panjang lebar materi, Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Pak Dedi Sulaiman. Nah, jangan sampai nanti kalau ditanya siapa Babin Kamtipmasnya? Pak Dedi Sulaiman ya. Pangkat dari kepolisian pangkat Aibda. Pangkat Aibda. Bapak di kepolisian ini bertugas bagian unit Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas. Jadi Babin Kamtipmas ini di kita ini fungsinya itu untuk setiap wilayah kecamatan itu biasanya ada per desa-desa. Nah, setiap desa itu ada dari kami dari kepolisian yang mempertanggungjawab di wilayah itu, di desa itu, yaitu Babin Kamtipmas. Tugasnya apa? Yaitu tadi, setiap ada permasalahan di lingkungan, khususnya di wilayah, misalkan ada pengaduan dari masyarakat, Pak, ini di wilayah saya sering banyak anak-anak yang nongkrong sampai larut malam. Nah, tugas kami selaku Babin Kamtipmas datang ke lokasi tersebut, memberikan arahan kepada anak-anak tersebut untuk tidak nongkrong sampai larut malam. Pak, ini tetangga suami istri berantem ribut. Kita datang. Nah, itu tugas kami di sini Babin Kamtipmas seperti ini. Pak, ini ada pondok pesantren, ada penerimaan siswa baru. Tolong Pak dikasih himbauan, nasihat gitu. Ya, alhamdulillah Bapak bisa menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak adik-adik, di kepolisian itu ada berapa unit selain Babin Kamtipmas? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Apa aja? Ada yang tahu nggak? Lalu lintas mungkin ya. Lalu lintas, apa lagi? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu. Tiap unit tugas-tugas polisi kan sering di jalan lihat polisi kan lalu lintas, lantas yang suka memberhentikan pengendara motor yang melanggar, ya kan, lalu lintas. Terus yang sering menangkap penjahat, apa ada yang tahu nggak? Reserse, buser. Nah, itu yang menangkap penjahat. Ada lagi apa? Yang menjaga penjara, ada yang menjaga penjara. Jadi tugas kita di unit dari kepolisian itu banyak ya, mau dari Babin Kamtipmas, mau itu dari lantas yang ngatur lalu lintas, baik itu dari reserse yang menangkap segala macam tindak kriminal yang dilaporkan gitu. Terus ada lagi dari kita dari intelijen gitu, dari unit patroli itu yang bawa mobil patroli, mobil polisi yang ada rotatornya warna biru, yang suka adik-adik mungkin sering lihat di jalan, mau itu dia menggunakan mobil sedan, mobil Ford Ranger yang ada baknya itu, yang ada rotatornya itu dari unit patroli. Jadi Bapak hanya menyampaikan di sini tentang masalah Kamtipmas ya. Ada yang adik-adik tahu nggak yang mengganggu keamanan ketertiban di masyarakat? Ada yang tahu nggak apa aja? Salah satunya kenakalan remaja, apa aja? Tawuran, betul. Ada lagi? Mabuk-mabukan, betul. Terus ada narkoba. Nah, lagi? Kenapa? Balap liar, trek-trekan, ya masuk. Ada yang tahu lagi? Ayo.
Judi. Ya itu udah judi udah dilarang juga sama agama kan ya. Gitu kan. Ada lagi nggak? Ayo. Mencuri. Ya. Apalagi yang sekarang lagi tenar apa namanya? Begal. Ya. Begal. Nah, sekarang Bapak di sini lagi bekerja keras. Bagaimana caranya untuk lingkungan di wilayah khususnya Kecamatan Setu di sini itu aman dari begal. Mayoritas pelaku-pelaku begal yang sudah tertangkap itu anak-anak di bawah umur yang masih pada sekolah. Luar biasa. Bapak pun sempat kaget. Wah, ternyata PR Bapak di sini banyak untuk memberikan himbauan kepada anak-anak semua, khususnya para remaja gitu. Dan alhamdulillah berarti orang tua adik-adik menitipkan adik-adik di sini itu tepat untuk belajar maupun belajar agama umumnya ya kan di sini gitu, enggak sampai di luar nanti takut salah pergaulan. Kalau kita udah salah pergaulan kesananya nanti yang repot kita juga nanti udah dewasanya ya, sampai nanti mengecewakan orang tua kita. Tadi ada yang bilang lagi narkoba. Nah, jangan sampai nih adik-adik boleh tahu, boleh kenal jenis-jenis narkoba apa aja coba. Ada yang tahu jenis-jenisnya apa? Ganja, apalagi sabu-sabu. Nah, itu adik-adik boleh kenal, bagus. Adik-adik kenal dulu. Kalau adik udah kenal, oh itu narkoba, berarti dijauhi. Jangan sekali-sekali adik-adik ingin mencoba, karena di narkoba itu sendiri ada namanya zat candu. Kalau adik-adik sudah sekali aja menggunakan itu dampaknya rasa candu itu akan merasuki pikiran adik-adik, badan adik-adik merasa gelisah kalau tidak mengkonsumsi itu lagi, dan nantinya akan terus ingin mengkonsumsi dan beli. Akhirnya apa? Masa depan adik-adik sendiri yang rusak. Orang tua adik-adik sedih, yang menginginkan orang tua adik-adik menjadi adik ini nanti dewasa nanti menjadi orang sukses. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ustadz. Banyak. Karena dengan mengkonsumsi narkoba, salah pergaulan, hancur masa depan adik-adik. Mau seperti itu? Enggak kan? Mau mengecewakan orang tua? Tidak. Nah, jadi di sini Bapak berpesan hindari hal-hal seperti itu, baik itu penyalahgunaan narkoba, tawuran. Ya boleh bergaul sesama teman, tapi kita lihat juga teman kita. Ya ibaratkan kalau kita berteman dengan tukang parfum, ya kita ke bawah wangi kan gitu. Kalau kita mainnya bergaulnya sama yang di jalanan, mungkin kita ke baunya beda kan, nggak wangi. Nah itu adik-adik harus bisa nanti sudah dewasa nanti harus pintar-pintar untuk bergaul, mencari teman yang baik. Jangan sampai nanti kita salah dalam pergaulan ya. Lanjut untuk selanjutnya nanti ada penyampaian dari Bapak Babinsa, dari Pak Supri. Kalau Bapak kan di sini dari kepolisian menyampaikan tentang keamanan ketertiban di dalam negeri, di masyarakat. Nanti untuk kebangsaan negara Indonesia lebih jauh lagi nanti ada di Pak Supri ya, sebagai Pak Supri itu apa? Pak Supri di belakang itu? TNI apa? Angkatan Darat. Oh, jadi Pak Supri ini yang punya punya tank ya. Yang Angkatan Darat yang punya tank itu Pak Supri nanti TNI. Nanti
Jadi kami dibagi dua untuk materinya, nanti dilanjutkan sama Pak Supri. Bapak berpesan kepada adik-adik, kalau adik-adik itu kadang-kadang aturan itu wah banyak banget sih aturan, saya jadi nggak merasa bebas, kayak terkekang. Yang dibilang kita bebas itu yang apa coba? Yang taat aturan. Kalau kita mengikuti aturan itu yang sudah diterapkan, misalkan di pondok pesantren, di negara kita sendiri, aturan lalu lintas. Kalau kita mentaati aturan itu, insya Allah kita bebas, tidak terkena masalah apapun. Misalkan lalu lintas, aturannya harus menggunakan helm, membawa surat-surat, lengkapi surat-surat SIM atau STNK kita bawa. Apa kita akan terkena raja itu? Enggak kan? Kita bebas kan? Jalan. Sama dengan pondok pesantren. Aturan dari pondok pesantren seperti apa, seperti ini kita ikutin. Jangan malah dari kita, wah, kok buat banget sih banyak aturannya, jangan. Oh, nggak merasa bebas. Nah, yang dibilang bebas itu yang kita ikuti aturan-aturan itu tersebut. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian, nanti dilanjutkan sama Pak Supri. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya kurang semangat ini. Ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah makan pagi? Sudah. Berarti harus semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Baik. Pagi ini Bapak atau sudah pada kenal belum kan ya? Nah, sebelumnya mungkin Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Supriyono. Mana yang dari Jawa? Ada yang dari Jawa? Namanya pakai Yono atau pakai No, pakai apa? Namanya siapa? Ya? Oh, iya. Kalau Yono itu identik dengan Jawa. Nah, ya, itu. Nama jelas, satuan saya dari TNI Angkatan Darat. Jabatan di sini saya sebagai Babinsa 1 Desa Taman Rahayu. Dinasnya di Koramil 06 Setu. Ya, itu. Status K3. Tahu K3 itu apa? Apa? Nggak tahu ya. K3 itu istri 1, anak 3. Ya. Istri 1, anak 3. Jadi anak saya laki-laki, perempuan. Yang nomor 3 cewek. Ya. Ini berarti lulusan dari kelas 6 sekarang mau masuk ke MTS. Ya. Dari mana saja? Dari luar Jawa? Dari Taman Rahayu. Mana dari Taman Rahayu? Ada? 1. Mana lagi? Ada? Hanya 1 ya, Taman Rahayu. Nggak apa-apa. Terus status K3 saya dinas baru kurang lebih 26 tahun. Ya. Baru 26 tahun. 26 baru apa lama? Lama ya? Nah, ya. Ya berarti sudah lamanya 26 tahun. Nah, ya. Jadi 26 tahun saya mulai dari tahun 95 saya menjadi tentara.
Ya, 95 saya menjadi tentara. Jadi ini anak-anak saya ini juga masih belum ada ya. Jadi mungkin orang tuanya juga masih ada yang tuaan dari bapak ya. Karena bapak sekarang umurnya sudah, ada yang tahu? Ya? Berapa? 40-an. Berapa? 43. 50. Ya. Umurnya bapak sekarang sudah 48 tahun. Ya, 48 tahun. Ya. Makanya 48 tahun saya masa dinas sudah 28 tahun. Karena saya masuk tentara umur 20 tahun. Berarti kalau 28 tahun bapak sudah dinas. Ya, dikurangi pendidikan kurang lebih 1 tahun. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari bapak. Sambil berjalan nanti kita akan lebih mengenal lagi. Ya, saya tidak usah memperkenal. Ini saya pengen kenal satu persatu. Insya Allah nanti kedepannya kita juga akan kenal. Nanti kalau ada kesini, ya saling kita bertegur sapa. Baik, pada siang hari ini bapak akan menyampaikan, mungkin ini hanya pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar bahwa kita ini adalah manusia yang selayaknya kita ini mengetahui kita hidup di mana. Ya, kita harus tahu kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin zaman kemerdekaan dulu ya, zaman penjajahan dulu. Tapi sebelum merdeka kan kita dijajah. Kita dijajah sama, waktu itu dijajah Belanda aja itu sampai 350 tahun. Berarti 3,5 abad. 1 abad itu berapa tahun? 100. Berarti kalau 100 tahun ditambah 50. Nah itu 350. Berarti udah berapa keturunan itu kita dijajah. Iya kan? Nah itu nenek moyang kita dulu yang berjuang. Dengan kegigihannya, dengan keberaniannya, 350 tahun dijajah. Setelah selesai dijajah 350 tahun, dijajah lagi dengan Jepang. Berapa tahun dijajah? Ya? Berapa? 3 tahun setengah, 3,5. Ya, sudah berapa tahun kita dijajah. Makanya kita sebagai putra bangsa, kitalah penerus-penerusnya. Ya, jangan sampai kita ini nanti tidak mengetahui bahwa kita nenek moyang kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Bermandikan, kalau dibilang bermandikan keringat, berlumurkan darah. Ya. Kita harus mengetahui sejarah bahwa kita bisa ada ini, kita bisa ada sampai dengan saat ini, itu adalah bukan perjuangan dari nenek moyang kita. Leluhur-leluhur kita yang memperjuangkan sampai dengan saat ini. Ya. Makanya kita harus tahu. Makanya sampai terjadi perang, sampai kemerdekaan, kita merdeka pada tanggal dan tahun berapa? Tanggal, bulan, tahun? Nah, 17 Agustus 1945 kita dinyatakan merdeka. Apa yang dibacakan? Proklamasi. Siapa bapak proklamator kita? Siapa?
Soekarno. Sama? Kalau ya, semuanya benar tapi kurang benar. Ya kan? Kalau Soekarno itu banyak. Soekarno sekarang ada dia yang jadi direktur, ada yang dia jadi polisi, ada yang dia jadi tentara, ada yang dia tukang jualan sayur. Itu Soekarno. Ya kan? Kan punya titelnya. Jadi Bapak proklamator kita adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad. Nah itu ya. Jadi kalau hanya kita sebutkan namanya saja sama Supriyono, ya kan? Tuh ya. Nah itu perjuangan sampai titik puncak kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah bukan perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa yang rela mengorbankan dirinya untuk bisa merdeka, lepas dari penjajahan. Ya, itu kita harus tahu bagaimana sejarah. Kita bisa sampai dengan saat ini, kita tinggal menikmati. Jangan kita hanya menikmati saja, tapi kita adalah penerus-penerus bangsa ini harus bisa lebih lagi berkarya, lebih lagi bisa mengisi apa itu kemerdekaan. Ya, kita isi dengan baik. Ya, contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bimaspol kita. Kita mengisinya apa? Kita adalah penerus bangsa. Ya, berikan yang terbaik. Kita ini sudah dilahirkan, tinggal melanjutkan. Ya, bukan kita berjuang lagi, tinggal melanjutkan. Melanjutkan, tapi melanjutkan dari segi yang positif. Tadi udah dibilang jangan sampai kita jadi curanmor, jadi maling, ya kan? Kita rusak dengan kita menggunakan narkoba. Ya, itu berarti merusak apa yang sudah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita, apa yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Itu terasa beliau di sana akan menangis melihat penerus-penerusnya. Kenapa penerus saya kok jadi begini? Ya, banyak yang kita lihat begitu. Kalau kita sampaikan hanya itulah oknum-oknum orang yang tidak mau mengerti. Tapi alhamdulillah saya di sini cukup bangga, ya. Anak-anak saya di sini masih mau atau tergugah hatinya untuk melaksanakan menempa ilmu, ya, menempa ilmu, terutama ilmu agama yang sudah ditanamkan pada diri anak-anakku sekalian, ya. Kita cukup bangga. Saya juga bangga. Siapa lagi yang bangga? Orang tua kita juga akan lebih bangga. Orang tua kita pasti bangga. Pasti ada yang nanya kalau di rumah, putranya sekarang di mana? Di pesantren. Pasti orang yang menanya itu akan tersentuh. Akan tersentuh. Berarti dia akan menuju kebaikan, insya Allah. Ya, jangan kita terus bahasanya begini. Di pesantren, ini di pesantren kemauan sendiri atau dari orang tua? Nah, kalau kita punya bekal, ya, kalau kemauan dari diri kita pribadi, kita melangkah kemanapun akan enak. Ya. Kita melangkah akan enak. Apa yang kita pelajari akan terserap. Ilmu yang diberikan ustadz akan terserap. Ya, itu. Jangan kita di sini jadi saya jauh dari orang tua, saya harus begini. Inilah menjadikan kita suatu kemandirian untuk ke depan. Tidak mungkin kita akan selalu ditimang oleh orang tua kita, ya kan? Tidak mungkin kita akan selalu diawasi dengan orang tua kita. Kita harus bisa berpikir secara pribadi.
Yang saya lakukan ini salah enggak? Yang saya perbuat ini salah tidak? Nah, ya. Makanya setiap apa yang akan kita lakukan, kita berpikir. Contoh yang kecil. Kalau saya ngambil barangnya teman saya, benar tidak? Nah, gitu. Jadi kita hanya berpikir yang secara nalar. Itu adalah bentuk kita, perjuangan kita. Satu berarti kita sudah melaksanakan. Jangan sampai kita, saya pengen ini, saya ambil . Jangan suka memiliki barang dan haknya orang lain. Lebih baik kita diam, kalau emang kita tidak punya, minjam. Itu lebih baik. Kita ngomong saja dengan teman. Karena inilah, siapa saudara kita yang ada di sini? Ya kita ini. Ya, kalau kita berpikirnya nanti di luar, ya udah di luar nggak apa-apa, biarkan. Kita sekarang berpikir ke dalam. Berpikir ke dalam. Inilah teman kita, saudara kita. Kalau bahasanya, kalau dibilang saya, senasib dan sepenanggungan. Tinggal kita menuntut ilmu, menempa ilmu itu, kita bisa menyerap dengan baik. Ya, kalau dibilang, kalau di tentara bahasanya satu ompreng. Ya, satu ompreng kalau kita makan bareng-bareng. Satu ompreng kadang makan kita tuker dengan teman kita. Ya, itu. Dia makan nasi, kita makan nasi. Sayurnya itu ya sama dengan sayurnya itu juga. Makanya kita senasib semenanggungan. Ada pekerjaan yang sekiranya teman kita tidak mampu bantu. Jiwa kita sudah kita tanamkan jiwa kebersamaan, jiwa gotong royong. Ya. Di sini apa yang diperintahkan oleh ustadz kita, ya udah kita laksanakan. Tidak mungkin Pak Ustadz itu akan memerintahkan hal yang buruk. Pasti dia hal-hal yang terbaik. Yang terbaik buat santrinya. Itu sudah pasti. Ya, makanya kita di sini selama kita menempa ilmu ini, anak-anak sekalian, terimalah dengan kita enjoy, enak. Ya, apa yang disampaikan kita dengarkan, kita serap. Kalau kita kembangkan, oh iya. Setiap apapun kegiatan, jangan kita melenceng. Kalau kita sudah mulai ada nggak benar, ingat dengan orang tua kita. Orang tua saya dengan begini, bahasanya gini, dia sudah mengeluarkan. Kalau dengan materi, orang tua saya sudah banyak yang dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan biaya orang tua saya. Padahal tidak tahu. Anak-anakku sekalian tidak tahu bahwa orang tua kita mencari uang untuk anaknya itu tidak tahu. Sampai mengucurkan keringat, ya. Sampai dia tidak tahu ini kerjanya sampai apa. Kadang terasa dia capek tapi tidak merasakan capeknya. Karena apa? Mementingkan bahwa anak saya, kalau buat bekal anak saya untuk belajar. Hanya itu. Orang tua tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Pasti untuk berpikirnya untuk anak saya. Pasti untuk anak saya. Anak saya ini, oh iya ini waktunya anak saya ini gak punya ini. Mungkin saya harus berpikir. Padahal orang tua di sana bekerja. Sampai kayak apa? Tidak tahu kita. Kita tidak melihat pekerjaan orang tua kita. Mungkin kalau yang di sawah sampai nyangkul, kena terik matahari, keluar keringat, mengeluarkan keringat. Tapi anak-anaknya tahu. Ya, setelah dapat hasil panen apa? Tahu? Enggak, padahal yang orang tua kita mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, semuanya hanya untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Tapi anak-anak kita sekarang sudah mengetahui apa, makanya kita sering melihat, oh iya, orang tua saya bekerja sampai begitu. Saya sekarang udah di sini,
saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus bisa menyerap ilmu apa itu. Ya. Kasih kebanggaan orang tua kita. Kasih banggaan orang tua kita. Kesuksesan anak, orang tua akan ikut bangga. Tapi kesuksesan itu pasti yang merasakan adalah kita sendiri. Orang tua kita nggak akan merasakan. Merasanya hanya cukup terima kasih, saya bangga dengan anak saya. Nggak akan merasakan apa-apa. Ya. Orang tua itu hanya bahasanya hanya bangga saja. Tapi yang merasakan kenikmatannya adalah kalian, anak-anakku sekalian. Ya kan? Ya. Makanya selama anak-anakku sekalian menuntut ilmu yang ada di sini, terimalah, seraplah ilmu itu dengan baik. Ya. Terimalah ilmu itu. Ilmu itu tidak berguna, pasti akan berguna. Berguna untuk diri kita pribadi, berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa dan negara. Siapa lagi penerusnya? Ya hanya anak-anakku sekalian yang ada di depan ini. Inilah generasi penerus yang akan meneruskan nanti negara ini bagaimana, ya anak-anakku yang ada di depan. Ya. Makanya selama di sini ikutin aturan-aturan yang ada di pondok pesantren ini. Nggak usah kita yang bahasanya nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang neko-neko, ikuti aturan. Bahasanya kalau orang ngikutin aturan itu akan enak. Kalau kita melawan suatu aturan pasti akan berbenturan. Berbenturan nggak kalau kita melawan? Magnet aja kalau berlawanan pasti akan berbenturan, ya, tidak enak. Tapi kalau kita mengikuti arusnya itu akan enak. Ya, itu karena kita manusia diciptakan adalah untuk tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hanya bahasanya, slogannya begitu. Ya. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, wawasan kebangsaan yang selama ini kita dengung-dengungkan, yang kita hanya dengar. Kita itu di sini punya landasan, manusia hidup punya landasan. Landasan kita apa? Ya. Kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan kita adalah Pancasila, berlandaskan Pancasila. Kalau kita sudah bisa melaksanakan kelima sila ini, mungkin dalam kehidupan kita akan enak. Ya, Pancasila sudah disebutkan dari lima panca. Ya, lima, panca itu lima. Dari 1 sampai 5 sudah mencakup segalanya. Yang pertama, kita harus berketuhanan. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah punya ketuhanan. Kita berketuhanan. Yang kedua, sila kedua, kita berkemanusiaan. Kita harus adil, ya, berkeadilan. Itu mencakup dalam kehidupan kita semuanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sudah tercakup semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus persatuan Indonesia. Terus kerakyatan. Terus kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, itu semuanya sudah mencakup semuanya dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita bisa melaksanakan itu, bahasanya kita sudah punya agama, sudah punya keyakinan, ya. Ya hanya satu tujuan kita kepada Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa.
Esa adalah satu. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya kita punya adab, etika, sopan santun. Ya. Kita itu bisa melaksanakan dari 5 sila itu. Sampai ini mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu disampaikan. Tolong, ada anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Oh, mau ke kamar mandi? Oh iya. Langsung ngomong ke Pak Ustadz ke kamar mandi. Ada yang mau ditanyakan? Pokok intinya anak-anakku sekalian, dalam kita melaksanakan kegiatan di pondok ini, intinya laksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Ikuti aturan-aturan yang ada di pondok ini. Semuanya sudah diatur dan itu juga semuanya sudah diperhitungkan. Kita menuntut ilmu, tidak usah kita berpikirnya ke yang lain. Pikirkan, fokuskan diri kita untuk mencari ilmu. Ilmu itu berguna untuk diri kita pribadi, untuk masa depan kita, ya, untuk masa depan kita, bukan untuk orang lain. Mungkin saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau anak-anakku tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang mau disampaikan, terima kasih banyak atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.